Baik, selamat pagi. Di sini saya record kembali, yaitu tentang saran puja dalam agama Buddha. Di sini saya akan perkenalkan diri saya dulu. Di sini saya adalah Agus Setiawan, saya dari mahasiswa STAB Kita Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang saran puja dalam agama Buddha, yang dimana ditugaskan oleh dosen pengampu Bapak Susanto dan Juni Siranadi. Baik, di sini langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana puja dalam agama Buddha. Di sini ntar ada pembagian-pembagiannya. Oke, langsung saja. Slide yang kedua. Di sini yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian puja. Puja ini adalah upacara pemujaan atau penghormatan kepada suatu atau benda yang dianggap suci maupun keramat. Dalam agama Buddha, kata puja berbeda arti, makna, cakupan, serta penulisannya. Dalam agama Buddha ditulis puja yang artinya menghormat. Kata puja dapat ditemukan dalam Manggala Sutta, Pujaca Pujanianang Etang Manggala Mutama, yang artinya menghormat kepada yang layak dihormati, merupakan berkah utama. Yang patut dihormati adalah Buddha, orang tua, guru, orang suci dalam orang, dan orang yang memiliki moral baik. Jadi udah jelas ya teman-teman, ini pengertian pujanya saya masukkan sedikit. Itu banyak banget sih pengertian dari Google lainnya, tapi yang saya ambil adalah yang sedikit ini. Oke, langsung saja. Di sini ada sarana puja yang akan saya bahas. Itu yang pertama itu ada parita, yang kedua itu ada wihara, yang ketiga itu ada altar, dan yang terakhir itu ada yang keempat itu ada stupa. Oke, langsung saja. Kita yang pertama itu ada parita. Parita ini dapat dibaca sendiri maupun bersama-sama. Kegiatan umat Buddha ketika membacakan parita tidak terbatas ketika di wihara, namun dapat pula membacakan parita di rumah atau dimanapun tempatnya, namun tepat mengindahkan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi baca parita ini tidak hanya di wihara saja, tetapi ini bisa di mana saja. Misalkan mau pepergian, kita baca parita dulu di rumah bisa, terus misalkan di rumah teman mau baca parita bisa. Tapi ini tetap mengindahkan, yang penting itu tetap mengindahkan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa contoh parita yang sangat sering kita dengar adalah parita dalam kebaktian umum umat Buddha, baik dihadiri oleh biku, sangha ataupun tidak dihadiri biku, sangha. Jadi parita ini, membacakan parita ini tidak harus dihadiri oleh biku atau sangha. Jadi oleh umat berumah tangga aja ini bisa membacakan parita, walaupun nggak ada dalam membacakan parita ini nggak ada yang anggota sangha atau biku. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Jadi lanjut saja. Yang kedua itu ini ada wihara. Saya kebacakan dulu mengartinya. Wihara menjadi tempat ibadah bagi umat Buddha. Selain sebagai pusat keagamaan untuk berbakti dalam puja bakti terhadap dharma, terdapat fungsi lainnya, yakni wihara sebagai pusat pendidikan, wihara sebagai tempat pertemuan atau pelantikan organisasi Buddha baik di kalangan mahasiswa Buddha ataupun umum. Wihara sebagai pengembangan budaya, wihara sebagai sosial kemasyarakatan. Jadi wihara ini itu bisa tempat acara-acara kayak biasanya ada acara waisakan, terus katina, dimana wihara ini bisa dipakai untuk ini juga berorganisasi. Jadi wihara ini fungsinya atau gunanya sangat banyak ya teman-teman. Bisa juga untuk belajar dharma, itu penting sih, itu udah jelas belajar dharma. Tapi wihara ini juga bisa untuk berorganisasi, maupun itu di kalangan mahasiswa ataupun umat Buddha umum. Terus yang ketiga, di sini ada altar atau altar Buddhis. Altar Buddhis merupakan salah satu produk arsitektur yang membantu umat Buddha dalam praktik spiritual.
Keberadaan altar ini dapat menambah nilai sakral suatu ruang. Altar ini memiliki bentuk khusus yang disusun dalam suatu ruang dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap penggunaan ruang. Jadi di altar ini banyak taruh, misalkan mau naruh, contohnya itu air, terus apa lagi, bunga, buah-buahan misalkan. Di altar ini juga ada Buddha Rupang atau Rupang Buddha. Di sini adalah dimana umat Buddha adalah kita menyembah atau menghormat altar tersebut. Jadi di altar ini banyak banget sajian atau buah-buahan yang ditaruh di altar ini. Contohnya kayak tadi seperti bunga, air, terus buah-buahan, ada dupa, lilin. Di situ juga ada memiliki kegunaan masing-masing. Seperti dupa, kan dupa itu ada, kalau mau ditaruh itu harus di beras. Terus ada 3 dupanya itu yang melambangkan ada Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi itu cukup jelas untuk pengertian altar. Terus yang di sini itu ada stupa. Stupa merupakan lambang dari agama Buddha yang berbentuk mangkuk terbalik. Pada bagian atas puncak mangkuk terbalik tersebut terdapat bagian terbentuk persegi 4 atau segi 8 yang berbentuk tongkat di atasnya. Stupa merupakan identitas yang menandakan suatu bangunan suci beragama Buddha. Jadi stupa ini bukan umat Buddha saja yang mendatangi stupa ini atau yang punya atau yang datang ke stupa ini. Biasanya kalau contohnya itu kayak di Candi Borobudur, itu adalah salah satu stupa yang terbesar di Indonesia. Jadi di situ bukan umat Buddha saja yang pergi ke sana, tetapi non Buddha juga bisa pergi ke stupa tersebut. Di sana juga bisa untuk bermeditasi ataupun latihan untuk menenangkan pikiran dari kotoran-kotoran batin. Itu untuk yang stupa. Mungkin itu saja penjelasan tentang sarana puja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan notifikasi yang akan saya buat selanjutnya. Mungkin terima kasih. Selamat pagi.